Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab panduan amal ini. Salah satu amalan yang sepatutnya dan seharusnya tidak lepas dari seorang muslim adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi hudan wa nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Kitab yang menuntun manusia kepada as-siratal mustaqim. Kitab yang yahdi lillati hiya aqwam, mengajak manusia, membimbing manusia kepada jalan yang lebih lurus. Kitab yang isinya adalah syifa, yaitu obat penawar, penyembuh bagi segala macam penyakit. Kitab yang menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Itulah dia Al-Quran, kalamullah, al-munazzal min indillah, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, darinya lah berasal dan kepadanya lah akan kembali. Kitab alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid, yang tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun dari belakang, diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kitab yang tidak akan ditemukan di dalamnya pertentangan. Dan kalaulah ini bukan berasal dari Allah, niscaya akan ditemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Kitab yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala berkomunikasi dengan makhluknya melalui kitab ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa-apa yang diridainya dan apa-apa yang dicintainya. Kitab yang berisi kabar tentang orang-orang yang beriman, kesudahan mereka yang baik, surga yang akan menjadi tempat tinggal mereka, dan berita duka bagi orang-orang yang fasik dan kafir berupa ancaman neraka. Itulah kitabullah, Al-Quran, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, berjumlah 114 surat, 30 juz. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia sebagai rahmat, sebagai rahmat bagi umat manusia, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk tidak melewatkan harinya tanpa membaca Al-Quran. Hendaklah dia menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang tidak patut ditinggalkan oleh seorang muslim. Membaca Al-Quran termasuk zikir kepada Allah yang sangat agung. Dan Allah telah menyebut kitabnya ini sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kitabnya ini sebagai zikir, sebagai peringatan, sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sepatutnya kita banyak mengisi waktu dengan membaca Al-Quran dan menghafalnya serta mentadabburinya, sehingga kita bisa menghatamkannya minimal mungkin 1 kali dalam sebulan.
Sebulan sekali kita mengkhatamkan Al-Quran. Dan sungguh ini merupakan kesibukan yang utama dan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada jiwa kita. Ya, rutin membaca Al-Quran akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa. Ya, terhadap jiwa, karena Al-Quran ini akan menenteramkan hati yang membacanya di dunia, dan di akhirat akan menjadi pembawa syafaat atau pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala dan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah samudera ilmu yang tidak akan habis-habis ilmu digali darinya. Ya, tidak akan habis ilmu digali dari Al-Quran ini. Bahkan semua ilmu berinduk kepada Al-Quran. Semua ilmu yang bermanfaat berinduk kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Ya, maka dari itu ikhwan fillah, kita diperintahkan untuk mentadabburinya, untuk mengambil sebanyak-banyaknya faedah dari Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya, innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah dan mendirikan salat, menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi, yang akan mendatangkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya adalah tilawatul Quran. Ya, tilawah Al-Quran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita supaya membacanya dengan tartil dan sungguh-sungguh. Membacanya dengan tartil yaitu dengan memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, tidak serampangan membacanya, dan dengan sungguh-sungguh, yaitu tidak dengan malas, akan tapi dengan sungguh-sungguh, dan memperhatikan adab-adabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Quran itu dengan tartil, atau tambahlah darinya dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Alladzina yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, yaitu membacanya dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid, kaidah-kaidah bacaan, memperhatikan makhraj, kemudian mentadabburi kandungannya dan mengamalkan isinya. Itulah orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawati. Dia membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Maka dari itu ikhwan fillah, para salaf, yaitu para sahabat, mereka tidak akan melewati satu ayat hingga mereka dapat mengilmui apa yang terkandung di dalam ayat itu, kemudian mentadabburi, mengeluarkan faedah dari ayat tersebut, kemudian mengamalkan isi kandungannya, dan mereka tidak akan beranjak hingga mereka memahami dan mengamalkan isinya. Demikian ikhwan fillah. Ada sejumlah hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran ini meliputi banyak ilmu, ya, menuntut kita untuk mempelajari banyak ilmu. Orang yang mempelajari Al-Quran harus mempelajari hadis, karena Al-Quran tidak bisa ditafsirkan serampangan, tidak bisa ditafsirkan sembarangan, harus ditafsirkan secara ma'thur. Ada riwayat, ya, ada penjelasan dari Rasulullah SAW tentang bagaimana makna dan isinya, maksudnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Bagaimana kita menegakkan salat? Kita ingin mempelajari, kita ingin mengamalkan, ya, isi dari kandungan Al-Quran itu, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat. Nah, otomatis kita harus belajar sunnah, karena kaifiyat salat, pelaksanaan salat hanya dapat kita ketahui melalui sunnah.
Jadi mempelajari Al-Quran sudah masuk ke dalamnya banyak cabang-cabang ilmu. Ya, termasuk yang fardu kifayah, seperti misalnya bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tidak mungkin dipahami tanpa mengerti dan mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab. Demikian pula cabang-cabang ilmu yang lain, bukan hanya ilmu tafsir, tapi ilmu-ilmu yang lain. Karena Al-Quran ini merupakan induk dari segala ilmu. Induk dari segala ilmu. Jadi segala ilmu itu mengacu kepada Al-Quran dan merupakan satu konsekuensi dari mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Ya, nah demikian. Jadi Nabi mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dengan segala ilmu-ilmu yang menjadi pelengkap dan syaratnya, ya, dan wa'allamah, dan mengajarkan Al-Quran ini, mulai dari membacanya, mempelajari bacaannya, ya, mempelajari kandungannya, ya, dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, nasikh dan mansukh, dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, dan mengajarkannya, ya, mengajarkan ilmu Al-Quran ini dan semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran kepada manusia. Demikian Khonifuddin. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini Nabi mengumpamakan orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama rombongan malaikat yang mulia lagi terpuji, yang mahir membaca Al-Quran, ya, dia mengerti hukum-hukum tajwid dan bisa mengamalkannya, yaitu menerapkannya dengan baik. Ya, jadi wajib bagi kita untuk mempelajari, ya, ilmu tajwid. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Dan ilmu tajwid ini hanya berlaku untuk Al-Quran. Ya, itu adalah kaidah membaca Al-Quran. Ya, jangan antum terapkan ilmu tajwid untuk membaca yang lain, membaca syair atau membaca hadis, karena itu tidak memerlukan ilmu tajwid. Ya, jadi ilmu tajwid ini khusus, ya, apabila seorang ingin membaca Al-Quran, dia harus mempelajari ilmu tajwid. Baik. Nah, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi terpuji. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ya, orang yang terbata-bata dan sulit membacanya. Ya, sebagian orang ada yang membaca Al-Quran itu mengeja dia, ya, mengeja Al-Quran. Jadi itu pun sulit. Ya, kalau kita lihat orang-orang tua yang ingin sekali bisa membaca Al-Quran, ya, mereka mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ya, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, mereka yatata'ta. Yatata'ta artinya apa? Terbata-bata, ya, membacanya. Ya, tidak bisa lurus, tidak bisa benar makhrajnya. Nah, sebagian orang memaksakan diri untuk bisa meluruskan makhraj tapi tidak bisa. Dengan begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisannya. Ya, sebagian orang atau sebagian suku misalnya tidak bisa membaca ain dengan tepat. Ya, akan bergeser ke ngain, kan begitu ya. Nah, demikianlah. Tapi dia sudah berusaha. Nah, ya, dia sudah berusaha. Ya, dan dia wahu alaisaq, dan dia sudah membacanya walahu ajran. Dia juga mendapat dua pahala. Artinya dua pahala, 2 kali lipat pahala. Ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Demikian pula sebagian orang, sebagian suku tidak bisa mengucapkan fa dengan tepat. Ya, selalu mengarah kepada fa. Ya. Ya, kul ya ayyuhal kafirun katanya. Enggak bisa fa. Ada juga seperti itu. Dan sudah dia usahakan tapi memang sulit. Ya, memang begitulah. Sudah didesain lisannya. Ya, demikian pula sebagian bangsa tidak bisa mengucapkan kaf dengan baik. Ya, selalu mengarah kepada kaf. Ya, seperti orang-orang Turki, ya, tidak bisa mengucapkan kaf dengan baik. Ya. Nah, sebagian orang misalnya di Pakistan tidak bisa mengucapkan dhad dengan baik. Selalu mengarah kepada dha. Sehingga mereka membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin katanya. Memang begitulah.
Ya, diajarkan dan ditalkinkan untuk membaca walad dhalin selalu mengarah kepada walad zalim. Ya, nah begitulah ikhwan fillah. Ya, walaupun dia yatata'ta di dalam membacanya, terbata-bata dan sulit membacanya, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Demikian pula Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini Nabi mengumpamakan mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Ya, dan ya, orang fasik yang membaca, fajir yang membaca Al-Qur'an dan fajir yang tidak membaca Al-Qur'an. Jadi ada 4 tingkatan di sini. Mukmin membaca Al-Qur'an dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Fasik yang membaca Al-Qur'an, dia fasik. Tapi membaca Al-Quran dengan fasik yang tidak membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kal utrujjah. Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun." Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah. Utrujjah ini jenis jeruk, ya. Ya, aromanya harum dan rasanya manis. Aromanya harum, rasanya pun enak. Itu utrujjah. Ya, sudah wangi. Ya, sudah wangi apa? Manis lagi. Ya, kalau kita umpamakan buah yang ada di sini seperti buah apa ini? Seperti buah durian ya. Iya, bagian-bagian durian ya. Seperti buah kuini atau buah mangga yang manis, yang harum kan? Ini begitu dikupas manis rasanya. Seperti itulah dia ikhwan fillah. Ya, mendatangkan kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan ganda. Ya, rasanya manis, ya, baunya juga harum. Demikian. Ini perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an. Ya, wa matsalul ladzi la yaqra' dan perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, mukmin tapi tidak membaca Al-Qur'an adalah katamrah, seperti kurma. Ta'muha thayyibun wa la rihalaha. Rasanya manis tapi tidak ada aromanya. Tidak ada aroma yang keluar dari situ. Ya. Dia seorang mukmin tapi tidak membaca Al-Qur'an. Wa matsalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan fajir, orang fasik yang membaca Al-Qur'an kama salir raihana. Seperti buah raihana. Riuha thayyibun wa ta'muha murrun. Ya, harum baunya tapi sayang. Rasanya pahit. Ya, harum baunya. Ya, baunya harum. Tapi begitu dimakan pahit rasanya. Kemudian yang terakhir, wa matsalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanzalah. Orang fasik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah hanzalah. Ta'muha murrun wa la rihalaha. Ya, rasanya pahit dan tidak ada aromanya. Aromanya tidak ada, baunya tidak ada. Ya, ditambah lagi apa? Rasanya pahit. Nah, seperti itulah dia perumpamaan orang fasik yang tidak membaca Al-Quran. Jadi manusia itu bertingkat-tingkat dengan Al-Quran ini. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan merendahkan sebagian kaum juga dengan Al-Quran, yaitu karena mereka meninggalkannya. Jadi Al-Quran ini akan meningkatkan ataupun akan menaikkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bahwa salah satu di antara pembawa syafaat ya bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah Al-Qur'an, yaitu tilawah Al-Qur'an yang diamalkannya. Nabi mengatakan, bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Karena bacaan Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Dia akan menjadi kita katakan pembawa syafaat, pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya pada hari kiamat nanti. Ikhwan fillah. Jadi salah satu faktor seorang mendapat syafaat pada hari kiamat ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah ya tilawah Al-Qur'an yang diamalkannya. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini berkaitan dengan pahala yang diperoleh oleh seorang hamba dari membaca Al-Qur'an.
Jadi Al-Quran adalah kitab yang dengan membacanya kita memperoleh pahala, ya, pahala khusus. Ya, kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan membaca hadis? Bukankah berpahala juga? Iya, berpahala. Ya, membaca hadis berpahala. Ya, membaca hadis juga berpahala. Tapi tidak ada pahala khusus untuk membaca hadis. Nah, di sini ada pahala khusus Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Yaitu apa? Satu huruf yang dibaca itu akan mendatangkan 10 pahala. Ya, akan mendatangkan 10 pahala, satu huruf. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu lam harf walakin alif, wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi 10. Ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim tiga huruf. Ya, termasuk kita katakan huruf-huruf yang bertasydid. Ya, itu terhitung 2 huruf. Karena tasydid itu hakikatnya adalah 2 huruf yang disatukan. Jadi demikian Ibn Fiddin rahimani wa rahim, termasuk panjang pendeknya. Ya, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin itu beda. Maliki itu 3 huruf. Kalau Maliki itu 4 huruf. Maka sebagian ulama lebih mengutamakan membaca yang panjang karena lebih banyak hurufnya. Walaupun 2 qiraah ini tetap dibolehkan. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin dan boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Hanya saja dari sisi keutamaan bacaan, ya, bacaan Maliki Yaumiddin itu lebih banyak. Ya, lebih banyak pahalanya. Karena terhitung 40. Sementara Maliki cuma 30, cuma 3 huruf. Demikian ya. Jadi, ya, membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala khusus. Ya, satu huruf terhitung satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan, ya, menjadi 10 kali lipat. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah, fayaqul ya Rabbi, hallihi, falyalbas tajal karamah, thumma yaqulu ya Rabbi, zidhu, falyulbasu hullata al-karamah, thumma yaqulu ya Rabbi, irda anhu, fayarda anhu, fayuqalu lahu iqra warqa, wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah." Nabi mengatakan, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Jadi Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Maksudnya di sini adalah bacaannya. Ya, bacaan Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu berkata, ya, amal ini berkata, ya Rabbi, hallihi. Dia berkata, ya, wahai Rabbku, hiasilah ia. Hiasilah orang yang menghafal dan membaca Al-Quran itu. Maka ia pun dipakaikan mahkota kemuliaan, ya, tajul karomah, dipakaikanlah, dikenakanlah padanya mahkota kemuliaan. Ya, lalu Al-Quran berkata, wahai Rabbku, yaitu bacaan Al-Qurannya, amal Al-Qurannya, amal membaca Al-Qurannya, berkata, wahai Rabbku, tambahkanlah untuknya. Jadi menunjukkan bahwa amal-amal itu akan bisa berbicara. Amal manusia bisa berbicara, sebagaimana juga tangan, kaki dan lisannya, tangan, kaki dan seluruh anggota badannya akan berbicara. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menjadikannya bisa berbicara. Ya, nah demikian. Termasuk juga amalan-amalan hamba. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kuasa kepada mereka untuk bisa berbicara. Ya, maka dia berbicara, wahai Rabbku, tambahkanlah untuknya. Maka ia pun dipakaikan jubah kemuliaan. Ya. Lalu Al-Quran berkata, wahai Rabbku, ridailah ia. Maka Allah pun meridainya. Kemudian dikatakan kepadanya, kepada penghafal Al-Quran itu, bacalah dan naiklah. Ya, bacalah dan naiklah. Yaitu naik tingkatan dan derajatnya di dalam surga. Ya, ini adalah syafaat
yang diberikan Al-Quran untuk menaikkan derajat seorang mukmin di dalam surga, di dalam jannah. Ya, jadi ada satu jenis syafaat, yaitu syafaat yang diterima oleh seorang mukmin untuk menaikkan dan meninggikan derajatnya di dalam surga. Sudah dikatakan kepada penghafal dan pembaca Al-Quran itu, bacalah dan naiklah. Untuk tiap-tiap ayat akan ditambahkan bagimu satu pahala kebaikan. Demikian. Untuk tiap-tiap ayat yang dibaca, maka akan ditambah satu pahala kebaikan. Ya, satu pahala kebaikan. Ya, akan naik derajatnya. Di dalam riwayat lain dikatakan, Iqra' wartaqi, fa inna manzilataka fi akhiril ayati taqra'uha. Ya, naik dan bacalah, baca dan naiklah. Ya, jadi semakin banyak hafalan seorang hamba, maka semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Karena kedudukanmu, derajatmu, tingkatanmu adalah ayat terakhir yang bisa kamu baca. Yang bisa kamu baca. Jadi semakin banyak hafalan seorang hamba terhadap Al-Quran, maka akan semakin tinggi juga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di dalam surga. Nah, di sana ada adab-adab membaca Al-Quran yang perlu diperhatikan oleh seorang hamba. Ya, bagi kita yang ingin membaca Al-Quran harus memperhatikan adab. Karena Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Ya, kalau kita membaca hadis, ya tentunya ya di sana ada adab-adab yang dikhususkan untuk Al-Quran yang tidak disyaratkan bagi kitab-kitab yang lain atau membaca yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, ini yang paling penting, yaitu mengikhlaskan niat hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, membaca Al-Qur'an untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi tidaklah mereka diperintah kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Dan membaca Al-Qur'an termasuk salah satu ibadah, bahkan ibadah yang agung. Maka ikhlaskanlah niat kita ketika membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an wabtaghu bihillah." Bacalah Al-Qur'an dan jadikanlah ia sebagai sarana untuk mengharap wajah Allah. Ya, untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu membacanya untuk mengharap ridha Allah dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidih. Ya, yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Sebelum datang nanti satu kaum yang akan menegakkannya seperti anak panah. Mereka menyegerakan ganjaran membacanya di dunia dan tidak mengharapkan balasan pahalanya nanti di akhirat. Yaitu mereka membacanya untuk tujuan duniawi. Ada sebagian orang membaca Al-Quran untuk perlombaan, semata-mata untuk perlombaan, tujuan duniawi. Ya, untuk mengharapkan pujian dan sanjungan, untuk mengharapkan kedudukan di tengah-tengah manusia, untuk mengharapkan hadiah yang diberikan. Ya, ya. Nah, tentunya Ustaz, bagaimana dengan anak-anak? Ya, diadakan perlombaan. Nah, itu untuk apa? Untuk ta'lim, untuk mengajarkan kepada mereka, ya, mereka untuk disemangati dan dimotivasi untuk mereka cinta kepada Al-Qur'an. Nah, itu tidak mengapa. Tapi orang-orang yang sudah mahir, ya, untuk apa lagi diperlombakan kalau bukan untuk mengharapkan pujian, sanjungan, popularitas, kedudukan dan hadiah. Demikian. Jadi beda itu untuk anak-anak dengan orang yang sudah mahir. Kalau sudah mahir, untuk apa lagi diperlombakan? Apalagi yang perlu diperlombakan orang yang sudah mahir? Nah, anak-anak itu dilatih dan dirangsang dia untuk apa? Suka kepada Al-Quran. Maka dibolehkan untuk anak-anak, ya, mereka diadakan lomba untuk membaca Al-Quran, tidak mengapa untuk anak-anak, ya. Ya, tapi untuk orang-orang yang mahir ini tidak perlu lagi, ya. Nah, demikian. Baik. Jadi berbeda kondisinya, ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum. Jadi yang pertama adalah ikhlaskanlah niat. Ya, ikhlaskanlah niat. Ya, apalagi kita mukallaf. Kalau kita tadi bicara perlombaan untuk anak-anak itu tidak mukallaf. Ya. Kadang-kadang dia juga nggak ngerti. Ya, kan anak-anak itu kan mengharap hadiah kalau ikut lomba. Ya, memang namanya juga masih anak-anak, kan itu ya. Mereka dalam tahap apa? Tarbiyah, pendidikan. Ya, dirangsang dia untuk cinta Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Itu tidak mengapa.
Ya, nah demikian. Berbeda dengan orang-orang mukallaf yang dia tertuntut untuk beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dari itu ikhwan fillah dahulu para salaf memberikan hadiah ya kepada anak-anak mereka yang sukses melaksanakan ibadah puasa. Itu boleh. Dalam rangka apa itu? Ta'lim dan tarbiyah, pendidikan. Nah, ya. Nah, untuk yang sudah mukallaf, sudah dewasa, dia tidak perlu lagi puasa dikasih hadiah, bukan disendin. Itu tidak tepat. Jadi beralasan bolehnya musabaqah tilawatil Quran dengan bolehnya anak-anak ya berlomba membaca Al-Quran itu tidak tepat. Berbeda konteksnya, bukan disendin. Ya, karena yang terjadi di dalam MTQ itu adalah orang-orang yang sudah mahir berlomba-lomba untuk memperebutkan hadiah semata, kan begitu, dan kedudukan, sebutan dan jenisnya. Jadi berbeda. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan sepenuh hati. Ya, artinya sepenuh hati di sini janganlah seperti orang mengigau. Enggak sepenuh hati dia membaca Al-Quran. Ya, bacalah dengan benar-benar, sungguh-sungguh, sepenuh hati. Bagaimana itu? Yaitu kita benar-benar mengeluarkan makhraj yang betul ketika membacanya. Qaf dibaca qaf. Ya, kaf dibaca kaf. Bad dibaca bad. Nah, kalau kita membaca Al-Quran seperti orang kita katakan menggerundel, seperti orang berdengung aja, ya. Ya, itu tidak sungguh-sungguh. Ya, sebagian orang ada yang membacanya seperti itu. Jadi bacalah Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Kita baca dengan makhraj yang betul. Ya, karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab, huruf-hurufnya adalah huruf-huruf Arab. Ya, yang sebutan dan ejaannya berbeda dengan ejaan ya bahasa-bahasa lain. Ya, ada ain, ada alif, ya, ada hamzah, ada sin, ada shin. Ya, jadi berbeda makhrajnya, ya. Berbeda makhrajnya. Baik. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi membaca Al-Quran dengan sepenuh hati, yaitu merenungi apa yang kita baca dan memahami makna-maknanya. Ya, nah ini lebih lagi, yaitu mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Al-Imam Syafi'i berhenti pada satu ayat sampai 1 bulan lebih, bahkan 1 tahun, untuk mengeluarkan faedah dari ayat tersebut. Itu ayat yang terus beliau ulang-ulang. Nah demikian, begitulah dahulu para salaf mempelajari Al-Quran dengan kesungguhan. Baik. Membacanya dengan hati yang khusyuk, seolah-olah kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Jadi harus ada ta'zim di dalam membaca Al-Quran, ya, sungguh-sungguh, ya, dalam posisi dan kita katakan sikap yang sopan, ya. Nah demikian. Jadi ini kalamullah, kitabullah, bukan sembarangan kitab dan bukan sembarangan kalam. Jadi harus kita takdir, harus kita ta'zim dengan seagung-agungnya. Demikian dengan itu. Membaca, kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya, nah ini adalah anjuran. Ya, hendaklah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bahkan sebagian mengatakan wajib. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Dari itu mereka berpendapat bahwa membaca Al-Quran wajib berwudu. Namun kita mengatakan tidak. Anjuran, ditekankan untuk dalam kondisi berwudu. Ya, sebagai bentuk pengagungan terhadap kalamullah. Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk berasal dari ketakwaan hati. Ya, jadi semakin takwa seorang itu maka semakin besar ta'zimnya kepada kitabullah. Demikian. Jadi sikap juga. Ya mungkin seorang membaca Al-Quran sambil mengangkat kakinya kan begitu ya, sambil goyang-goyang kaki seperti baca koran. Ya tentunya ini tidak layak ya, karena Al-Quran bukan koran. Ya, mungkin seorang membaca Quran sambil berbaring, sambil angkat kaki ke meja kan begitu ya. Ya, sambil minum kopi kan gitu ya. Baca sedikit, minum baca. Ya, tentunya tidak layak ya. Sikap seperti ini dilakukan juga terhadap Al-Quran. Janganlah orang membaca Quran seperti itu, seperti membaca Quran. Di depannya kopi kan gitu, dia baca Quran, haus minum. Ya, khususkan sediakan dan luangkan waktu khusus untuk membacanya. Jangan sibukkan dengan kesibukan-kesibukan lain. Ya, sibuk ngopi, sibuk
yang lainnya kan begitu. Baik. Ya, nah demikian. Jadi khususkan waktu, ya. Dan lebih parah lagi sekarang ini dia sedang baca Quran, ya. Kemudian handphonenya berdering, dia langsung putus bacaannya. Ya kemudian apa? Menjawab ke telepon atau handphone. Nah ini nggak boleh. Tuntaskan dulu bacaan Al-Quran itu, jangan putus setengah-tengah, karena akan merusak arti. Demikian ini kalamullah. Nah demikian pula orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai nada dering. Nah ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena seseorang akan mengangkat handphonenya atau mencet tombol terima ya, kan begitu ya. Sementara alunan ayat Al-Quran masih berlangsung hingga terputuslah bacaan itu tengah jalan, dan ini adab yang buruk terhadap Al-Quran. Ya, nah, jadi janganlah diputus tengah jalan seperti itu. Baik. Jadi agungkanlah kalamullah. Nah, salah satunya adalah dengan berwudu, bersuci dalam keadaan yang rapi dan bersih. Nah, kemudian yang keempat, tidak membacanya di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang bising. Ya, jadi carilah tempat yang khusyuk. Ya, karena kita diperintahkan untuk mentadabburinya, untuk membacanya dengan khusyuk. Nah, kalau kita membacanya di tempat-tempat kotor, ini tidak khusyuk hati. Pasti terganggu. Dengan apa? Dengan bau yang ada di situ kan, kondisi yang tidak layak, ya, dan tidak pantas untuk ya kita katakan berada di situ. Ya, nah demikian. Nah, anggaplah makan. Yes, ambil contoh makan. Kalau kita makan di tempat kotor, mau nggak? Nggak mau kita. Kenapa? Terganggu makan kita. Nah, ini adalah makanan rohani. Al-Quran, membaca Quran itu makanan rohani. Jadi sama seperti ya, bahkan lebih agung lagi ya daripada makanan apa jasmani. Sebagaimana kita tidak mau makan misalnya apa? Makan nasi di WC, mau makan nasi di WC. Muntah kan begitu ya. Enggak akan masuk itu nasi. Maka seperti itu makanan rohani. Jadi janganlah baca di tempat-tempat yang kotor seperti WC ya, kemudian ya di samping tempat sampah kan begitu ya, atau di tempat pembuangan sampah, atau di tempat-tempat yang tidak layak lainnya. Dan di tempat-tempat yang bising, carilah tempat yang apa namanya ya, kita katakan yang teduh, yang suasananya teduh dan kita katakan tenang ya. Nah, seperti itu. Yang bisa menyebabkan bacaan Al-Quran itu terabaikan kalau tempatnya seperti itu, yaitu kotor dan bising. Dan ini merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Al-Quran juga tidak boleh dibaca di kamar mandi dari tempat-tempat yang diperuntukkan untuk buang air besar dan buang air kecil. Ya, sebab hal itu akan tidak sesuai dengan kemuliaan dan kehormatan Al-Quran sebagai kalamullah. Tadi sudah kita umpamakan dengan makanan. Kita nggak mau makan di tempat yang kotor. Ya, kita akan terusik dan terganggu ketika kita makan di tempat yang kotor. Demikian pula lah bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kelima, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk ketika membaca Al-Quran, dan hukumnya wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasy syaithanir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah, isti'adzah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Hukumnya ini wajib. Jadi kita membaca isti'adzah, ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, berdasarkan ayat ini. Ya, terlebih lagi di dalam sholat, karena Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Baik itu di rakaat yang pertama, kedua, ketiga maupun keempat, atau di setiap rakaat. Ya, ketika kita mulai membaca Al-Fatihah, kita mulai dengan a'udzubillah. Dan demikian, itu pendapat yang rajih wallahu a'lam. Jadi tidak cukup rakaat pertama saja. Tidak cukup rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya juga demikian. Baik. Maksudnya agar setan tidak kuasa untuk menghalang-halangi kita membaca Al-Quran, dan agar ia tidak mengganggu kesempurnaan bacaan Al-Quran. Ya, kesempurnaan bacaan Al-Quran kita, dan memalingkan hati kita, menyibukkan hati kita, atau memelesetkan lisan kita, ya, memelesetkan lisan kita dari bacaan yang benar. Jadi hendaklah kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan ini. Ya. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, jika kita memulai bacaan dari awal surat, maka kita harus membacanya. Ya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim
Itu kalau kita membaca satu surat dari awal, maka ya kita wajib membacanya. Karena itu tercantum di awal setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim dari awal, baik dari awal maupun dari tengah. Jadi kalau kita baca surat Al-Bara'ah dari awal maupun dari tengah, itu tidak ada apa? Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah demikian. Baik. Nah kemudian yang keenam adalah memperindah suara dan melakukan bacaan Al-Quran. Ini adab. Berdasarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Zayyinul Quran bi aswatikum, fa inna as-sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan." Hiasilah Al-Quran dengan membaguskan suaramu. Sesungguhnya suara yang bagus akan membuat Al-Quran bertambah indah. Ya, jadi baguskanlah suara. Menurut ya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Ya, jadi janganlah membacanya. Artinya bagaimana? Janganlah membacanya dengan suara sengau. Padahal kita mampu untuk membaguskan suara. Itu maksudnya. Wah, suara saya jelek, Ustaz. Suara saya memang kayak gini. Yang ngebas. Ada yang terlalu besar, terlalu tajam treble-nya kan begitu ya. Nah kalau itu memang sudah alami, memang gitulah dia diciptakan, ya sudah, nggak ada nggak ada celah. Tapi orang yang mampu membacanya dengan berbagus suara, tapi dia menyengaukannya, atau membacanya dengan apa? Dengan main-main. Nah ini tidak sesuai dengan adab Al-Quran. Jadi Nabi mengatakan, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang indah, suaramu yang merdu. Ya, nah demikian Ikhwanifiddin. Baik. Ya. Dan kenapa? Karena suara yang bagus itu akan menambah indah Al-Quran tersebut. Artinya hati juga akan tertarik. Hati juga akan tertarik. Dan orang-orang yang mendengarnya juga akan tertarik untuk menyimaknya. Karena yang mendengarkannya membaca Al-Quran bukan hanya manusia, tapi makhluk dari kalangan jin. Ya, dari kalangan jin juga mendengarkan bacaannya. Jin yang muslim itu mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Bani Adam. Maka baguskanlah suara kita, karena suara yang bagus itu akan membuat indah Al-Quran yang dibaca. Ya, kalau kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah, maka itu akan bertahan lama bacaannya. Tapi kalau suaranya jelek, ya mendengarnya juga malas. Jangankan orang lain, dia sendiri malas mendengarnya. Nah demikian. Baik. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma'adina Allah li syai'in, ma'adina li nabiyyin hasanis sauti, yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti Allah mendengarkan seorang nabi yang membaca Al-Quran dengan suara merdu dan mengeraskan suaranya. Jadi merdukanlah suara ketika membacanya dan melakukannya. Itu bacalah dengan apa? Dengan langgam. Ya, dan dianjurkan dengan langgam Arab. Ya, para ulama mengatakan langgam di sini maksudnya ghina di sini adalah ghina al-Arab. Jadi langgam Arab. Karena di sana ada orang yang baca Al-Quran dengan langgam selain Arab. Ada yang baca Al-Quran seperti nyinden kan gitu ya. Ya, seperti nyinden kalau orang Jawa. Ya, nah ini adalah kebiasaan ajam. Nah, hendaknya tidak ya seperti itu. Ya, bacalah seperti orang Arab membacanya. Nah, demikian. Ya. Baik, ada yang baca orang seperti apa? Orang Padang apa namanya, Pak? Ya. Hah? Saluang kan begitu ya. Ya. Itu ajam, non-Arab. Jadi bacalah dengan langgam Arab. Nah, itu yang dianjurkan. Baik. Jadi lakukanlah Al-Quran itu, ya, bukan seperti lagu dangdut kan begitu ya. Ada juga orang yang baca Al-Quran seperti ngedangdut dia. Nah ini ya juga tidak benar. Ya, jadi bacalah dengan langgam Arab. Baik. Namun jika ada orang lain yang terganggu karena bacaan suara keras ya ketika membacanya, ya seperti orang yang sedang tidur atau sholat dan lain sebagainya, maka hendaklah kita melirihkan suara agar tidak mengganggu mereka. Ya, ini lihat situasi dan kondisi juga. Mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran juga harus melihat ya kondisi yang ada di sekitarnya. Baik, Nabi SAW mengatakan, Innal musalli
Baik ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah Jumat depan kita lanjutkan kajian kita. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.